Malam sudah tiba, dan pesta pun dimulai. Semua tamu undangan memakai topeng di bagian mata, termasuk aku. Pesta diawali dengan tiup lilin dan potong kue ulang tahun, seperti pesta ulang tahun pada umumnya. Selamat ulang tahun, Maya. Sahabatku, semoga apa yang dicita-citakan segera terkabul. Panjang umur, sehat selalu, dan jangan pernah lupa sama aku. Awas aja kalau lupa. Begitulah doaku terhadap Maya, sahabatku yang saat itu sedang berulang tahun. Maya adalah perempuan yang baik. Meskipun dia kaya, dia tidak pernah sombong. Kali ini Maya merayakan ulang tahunnya di sebuah villa. Katanya sih sekaligus merayakan liburan akhir tahun. Tidak banyak yang diundang, hanya teman-teman dekat Maya aja. Dan teman Maya berarti temanku juga. Setelah acara ulang tahun selesai, kami berenang bersama sambil bermain Truth or Dare. For your information, teman kami kebanyakan cowok, ceweknya hanya segelintir. Cuman ada aku, Maya, dan Salsa. Saat bermain Truth or Dare, botol mengarah ke aku. Dan aku memilih Dare. Dan benar saja, mereka menyuruh aku ke kolam renang lalu menyeret salah satu teman cowok dan harus dicium di dalam air. Aku menarik Hendra dan langsung menciumnya. Hai, namaku Bella. Keseruanku bersama teman-temanku tadi ternyata mengakibatkan trauma besar dalam hidupku. Sampai saat ini, aku paling takut melihat kolam renang. Rasanya kolam renang bisa menghancurkan hati dan hidupku. Sepulang dari villa, awalnya semua berjalan normal. Aku, Maya, dan Salsa masih sering jalan bareng. Begitu juga dengan teman-teman cowokku. Tapi sebulan terakhir aku mulai sering mual dan rasanya aku tidak nafsu makan. Apalagi saat mencium bau makanan yang menyengat, aku langsung mual. Beberapa hari setelah itu aku jatuh sakit. Kepalaku pusing dan aku juga mual-mual terus. Akhirnya, papa dan mamaku mengantarkan aku ke rumah sakit buat check up. Sesampainya di rumah sakit, dokter langgananku merujukku ke bagian dokter kandungan. Aku mulai takut dan bertanya-tanya, ada apa sebenarnya dengan diriku? Papa dan mamaku sudah khawatir. Aku sudah di dalam ruangan ditemani papa dan mama. Kamu kapan terakhir datang bulan? Astaga, aku baru ingat kalau bulan ini aku belum dapat. Dokter tersenyum padaku lalu dia mengatakan pada papaku sambil menyalaminya. Selamat ya pak, sebentar lagi bapak akan mendapatkan cucu. Hah? Cucu? Ini tidak mungkin. Aku gak pernah berhubungan intim dengan lelaki manapun. Jangankan berhubungan intim, pacar aja gak punya. Papa dan mamaku langsung terbujur kaku. Mereka sangat syok mendengar kabar putri semata wayangnya hamil di luar nikah. Aku dimarahin habis-habisan. Papaku sangat kecewa terhadapku. Dia terus-terusan ngebentak aku. Sekarang jawab dengan jujur siapa yang telah menghamilimu. Mau ditaruh di mana muka papa ini, Bella? Papa malu denganmu. Apa kata teman-teman papa nanti? Ya, kira-kira begitulah kalimat-kalimat yang dilontarkan kepadaku. Mereka tidak percaya dengan penjelasanku. Jangankan mereka, aku sendiri bingung. Sebenarnya apa yang terjadi denganku dan kenapa tiba-tiba aku bisa hamil? Oh Tuhan, demi menutupi rasa malunya, mereka menyuruhku untuk menggugurkan kandungan ini. Rasanya aku sangat takut, membayangkan saja aku tidak berani. Mama mulai menyuruhku untuk minum obat yang aku tidak pernah tahu itu obat apa. Hingga suatu hari aku merasakan sakit yang luar biasa di perutku. Akhirnya aku masuk UGD. Tapi untungnya dokter bisa menyelamatkan aku dan bayiku. Mendengar hal itu, Maya, Salsa, dan juga Hendra menjengukku di rumah sakit. Dan sialnya mereka mendengar semua omongan papa mama terhadapku. Waktu itu, aku dimarahin habis-habisan sama papa. Sampai papa berkata, pokoknya papa gak mau tahu kandunganmu itu harus digugurkan. Aku menangis sejadinya. Maya dan Salsa mencoba buat nenangin aku. Sedangkan Hendra dia nenangin papa. Mamahku hanya diam saja. Aku paham,
mereka berdua emang marah denganku. 2 hari aku dirawat di rumah sakit dan hari ini aku sudah boleh pulang. Hendra dan Maya mengantarkan aku pulang. Papa dan mamaku sepertinya mereka sudah tidak peduli denganku. Sesampainya di rumah, lagi-lagi mama menyuruhku minum obat. Waktu itu aku berusaha menolaknya, karena aku takut kalau perutku akan sakit lagi. Tapi papa malah ngebentak aku dan ngancem akan mengusirku. Di tengah kemarahan papa, tiba-tiba Hendra teriak, "Aku akan menikahi Bella." Papa dan mamaku tercengang. Begitu juga dengan aku dan Maya. Hendra bilang kalau dia takut jika terjadi apa-apa dengan Bella. Hendra berusaha sangat keras untuk meyakinkan papa dan mama. Entah apa yang dikatakan Hendra, waktu itu aku sudah tidak bisa fokus. Tiba-tiba saja papa menyetujui niat Hendra. Hendra juga mengaku kepadaku dan juga Maya bahwa ternyata selama ini Hendra menyukaiku lebih dari sahabat. Dan untuk anak yang ada di kandungan ini, Hendra berjanji akan menganggapnya sebagai anak sendiri. Akhirnya aku menikah dengan Hendra. Semakin lama usia kandunganku semakin bertambah dan perutku sudah mulai terlihat besar. Tapi itu semua tidak membuatku jauh dari para sahabatku, khususnya Maya dan Salsa. Dan tentu saja Hendra, suamiku. Papa mamaku juga sudah bisa memaafkan aku. Mereka semua sayang padaku. Aku sangat bahagia. Bahkan, aku juga udah lupa penyebab aku hamil. Bukan lupa, tapi aku sudah tidak memikirkannya. Sisi pernah bilang sih, kalau kemungkinan besar aku hamil saat ulang tahun Maya. Saat kita berenang bareng sama teman-teman yang cowok juga. Tapi entahlah, yang penting aku sekarang sudah bahagia. Selain mengurus suami dan nongkrong sama sahabat-sahabatku, aku punya kesibukan lain. Entah kenapa aku mulai suka bikin kue. Dan hari ini rencananya aku akan bikin kue untuk suamiku tercinta. Sebenarnya sebentar lagi aku sudah mau melahirkan. Dan Hendra selalu bilang kalau aku disuruh banyak istirahat. Di tengah kesibukanku membuat kue-kue, tiba-tiba pihak rumah sakit menelponku dan mengabarkan kalau papa dan mamaku kecelakaan. Tanpa pikir panjang, aku langsung menuju rumah sakit. Sesampainya di rumah sakit, aku melihat suamiku sedang meringkuk sambil mengusap matanya. Papa sama mama mana? Mereka baik-baik aja kan? Hendra tidak menjawab pertanyaanku. Dia langsung memelukku dengan erat dan berbisik. Sayang harus ikhlas ya. Mendengar itu, tangisku langsung pecah. Dan seketika aku merasakan sakit yang luar biasa pada perutku. Hendra langsung memanggil dokter. Dan benar saja, hari itu aku akan melahirkan. Entah aku harus senang atau sedih. Sepertinya kebahagiaan yang aku dapat dengan sekejap semuanya telah hilang. Aku kehilangan kedua orang tuaku dan lebih parahnya lagi, aku tidak bisa mengantarkan mereka ke tempat peristirahatan yang terakhir karena waktu itu aku telah berjuang untuk melahirkan anakku. Ini sudah genap 1 tahun papa dan mamaku meninggal. Rasanya aku masih saja tidak bisa ikhlas. Anakku dan suamiku menjadi satu-satunya penyemangatku. Sekarang usia anakku sudah 1 tahun. Dia sudah bisa diajak bercanda dan dia mirip sekali dengan ayahku. Semenjak papa dan mama meninggal, Hendra yang menggantikan posisi papa di perusahaan. Berkat dia, perusahaan papa yang dibangun dari nol sampai saat ini masih tetap berjaya. Satu sisi aku sangat bersyukur, tapi di sisi lain Hendra jadi jarang pulang. Setiap kali aku tanya, dia selalu menggunakan alasan meeting, dan meeting. Sekalinya pulang, pasti larut banget. Atau bahkan pagi. Sepertinya waktu itu papa tidak sesibuk ini, dan kondisi perusahaan saat ini juga stabil. Aku menceritakan hal ini pada Salsa dan Maya. Salsa menyarankan untuk tetap berpikir positif. Sedangkan Maya mulai khawatir kalau Hendra ada main di luar sana. Mereka berjanji akan mencari tahu info tentang Hendra. Mereka benar-benar sahabat terbaikku. Suatu hari, aku melihat Hendra pulang dengan keadaan mabuk. Dia diantar perempuan dan kalian tahu siapa perempuan itu? Itu Maya, sahabatku. Maya bilang
Hendra menelponnya lalu minta jemput dan Maya segera mengantarkan Hendra ke rumah. Aku gak habis pikir, kenapa Hendra tidak menelponku? Kenapa dia malah nelpon Maya dan sebenarnya ada apa dengan Hendra sampai dia mabuk? Aku menanyakan ke Hendra apa yang sedang terjadi. Sudahlah, kamu tidak perlu ikut campur dan diam saja. Lagi-lagi dia membentakku. Aku tetap kekeh dan menyudutkan Hendra. Dan tiba-tiba tangan Hendra melayang di pipiku. Dia menamparku dan mendorongku sampai aku terjatuh di lantai. Dia bentak-bentak aku sampai anakku terbangun dari tidurnya. Aku meninggalkan Hendra dan melihat anakku. Astaga, cobaan apa lagi ini? Tiba-tiba anakku badannya panas banget. Aku membawa anakku ke rumah sakit ditemani supir dan babysitterku. Sudah 2 hari anakku dirawat di rumah sakit. Sekalipun Hendra tidak pernah datang menjenguk anaknya. Saat aku memikirkan Hendra, tiba-tiba Salsa datang dengan membawa kabar yang mengejutkan. Dia memperlihatkan foto Hendra dan Maya berada di toko perhiasan dan Hendra sedang memakaikan kalung pada Maya. Jadi, selama ini Hendra dan Maya selingkuh. Aku benar-benar tidak habis pikir. Tega-teganya mereka melakukan itu padaku. Sahabat dan suami yang selama ini aku banggakan. Keesokan harinya, Maya datang ke rumah sakit buat jengukin anakku. Melihat senyumnya, rasanya ingin sekali aku menjambak rambutnya. Tapi aku tahu diri, ini rumah sakit dan anakku lagi terbaring. Tidak mungkin aku membuat keributan di sini. Maya memperhatikanku kemudian dia bertanya, "Loh, kok kamu gak pakai kalungmu yang baru sih?" "Hah? Kalung apa?" Aku menjawabnya dengan ketus. "Loh, kemarin Hendra minta antar aku buat beliin kamu kalung. Katanya sebagai tanda permintaan maaf. Kalian habis berantem ya?" "Hah? Ternyata Maya tidak selingkuh. Salsa hanya salah." Maya juga menjelaskan saat dia mengantar pulang Hendra bilang dia tidak tega kalau harus minta jemput aku. Katanya kasihan sama aku karena udah capek ngurus anak. Aku sedikit lega mendengarnya. Karena aku masih memikirkan perubahan sikap Hendra yang jadi kasar. Tapi bagaimanapun aku sudah salah sangka dengannya. Malamnya aku pulang ke rumah sebentar. Aku ngambil beberapa baju anakku sekaligus aku ingin minta maaf dengan Hendra. Sampainya di rumah, rupanya Hendra sedang mandi. Tiba-tiba, aku melihat panggilan masuk di HP Hendra. Itu dari Salsa. Tanpa ragu aku angkat panggilan itu dan... "Sayang, aku udah berhasil bikin Bella benci sama Maya. Rencana kita berhasil." Rasanya mulutku mati rasa. Mulutku tidak bisa berkata apa-apa. Salsa menutup teleponnya. Aku baca chat dari Salsa. Aku tidak bisa berpikir apa-apa. Yang ada di pikiranku hanya Maya. Bahkan aku sudah lupa dengan baju anakku. Aku pergi ke rumah Maya dan mengadu semuanya ke dia. Aku menceritakan semuanya. Malam itu, tangisku pecah lagi. Rasanya sangat banyak cobaan yang aku alami. Maya mencoba menenangkan aku dan dia mengantarku ke rumah sakit. Keesokan harinya, aku dan Maya pergi ke rumahku untuk meminta penjelasan pada Hendra. Tetapi, sesampainya di rumah aku melihat Hendra dan Salsa mengeluarkan dan membuang semua baju-bajuku dan anakku. Mereka mengusirku dari rumahku sendiri. Mereka bilang kalau selama ini mereka hanya memanfaatkan kami. Mereka hanya mengincar hartaku. Semua aset rumah, perusahaan sudah jadi milik Hendra. Semuanya sudah mengatasnamakan dia. Ternyata selama ini mereka tidak benar-benar menyayangiku. Mereka mengadu domba aku dan Maya karena mereka sadar Maya bisa menjadi penghalang besar bagi rencananya. Maya marah besar. Aku tidak bisa berkata apa-apa dan saat itu juga aku mendapat kabar bahwa anakku lagi kritis. Dia kejang-kejang. Aku dan Maya langsung pergi ke rumah sakit. Tangisku tidak bisa berhenti. Anakku, suamiku, rasanya aku ingin mati saja. Dokter telah memberi kabar kalau anakku mengalami gangguan saraf otak. Tuhan, rasanya aku ingin sekali menyerah. Tapi lagi-lagi Maya menguatkan aku. Maya memberiku rumah untuk tempat tinggal aku dan anakku. Sekarang aku mengurus anakku sendirian.
Sebulan berlalu, sambil mengurus anak, aku coba membuat kue yang aku titipkan ke warung-warung. Aku mendapat kabar yang entah aku harus bahagia atau sedih. Kalau Hendra dan Salsa sudah di penjara. Maya memang mati-matian membantuku untuk mendapatkan hartaku kembali. Hartaku memang sudah kembali. Tapi di luar itu Salsa juga bilang bahwa ternyata papa dan mamaku kecelakaan gara-gara mereka berdua. Papa dan mamaku tidak sengaja mendengar obrolan Salsa dan Hendra, lalu mereka cepat-cepat pergi untuk memberitahuku dan segera melaporkan ke polisi. Tapi mereka justru kecelakaan dan meninggal. Kalau ditarik mundur, ini semua terjadi gara-gara aku hamil. Dan entah apa penyebabnya. Berenang bersama teman-teman cowok, apakah bisa menyebabkan kehamilan? Entahlah. Yang jelas, itu membuatku trauma. Yang pasti, aku tetap melanjutkan hidupku. Aku menjalankan perusahaan papaku dan aku juga menjalankan hobiku, yaitu membuat kue. Dan tentunya merawat anakku dengan sepenuh hati. Thanks for watching. Jangan lupa subscribe dan tonton video lainnya dari channel Tinta Imaji. So, thank you so much bagi kalian yang selalu dukung channel aku. Bye-bye.